Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang memanggilmu, tapi kamu tak tahu dari mana suara itu datang? Seperti ada arah yang ingin kamu tuju, tapi kamu tak tahu harus mulai dari mana. Dalam diam, alam semesta sering berbicara, bukan lewat suara keras, bukan lewat mimpi yang jelas, tapi lewat perasaan, lewat gelisah yang tak kamu pahami, lewat pertemuan yang terasa terlalu kebetulan, atau lewat kehilangan yang begitu menyakitkan. Itu semua bukan tanpa makna. Itu semua adalah panggilan dari jiwamu sendiri yang selama ini berusaha memberitahumu bahwa kamu sedang menjauh dari jalan hidupmu, atau justru sedang berada sangat dekat, tapi kamu ragu untuk melangkah. Hari ini, kamu akan mendengar sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan. 7 panggilan spiritual yang bisa jadi selama ini hadir dalam hidupmu, tapi tak pernah benar-benar kamu sadari. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi ini adalah waktu di mana jiwamu akhirnya bicara dan kamu siap untuk mendengarkan. Pertama, kamu merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarmu. Kamu pernah merasa seperti orang asing, bahkan ketika kamu berada di tengah keluarga atau teman sendiri. Kamu duduk di keramaian, tapi hatimu terasa sepi. Kamu tertawa bersama mereka, tapi di dalam kamu merasa kosong. Bukan karena kamu aneh, tapi karena jiwamu sedang menolak kehidupan yang bukan untukmu. Ketika kamu mulai merasa tidak cocok dengan dunia di sekitarmu, itu adalah panggilan spiritual pertama. Alam semesta sedang memberitahumu bahwa kamu tidak lahir untuk menjadi salinan dari dunia ini. Kamu tidak ditakdirkan untuk mengikuti alur yang sama dengan semua orang. Ada peran unik yang hanya bisa kamu mainkan. Ada cahaya yang hanya bisa kamu nyalakan. Tapi selama kamu memaksa untuk cocok, kamu akan terus merasa tersesat. Panggilan ini mungkin terasa seperti krisis identitas, seperti kehilangan arah. Tapi sebenarnya itu adalah undangan untuk pulang ke dirimu sendiri, pulang ke jalanmu yang sebenarnya. Kedua, kamu sering merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini. Kamu mungkin menjalani hari-hari seperti biasa, bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Tapi di sela-sela itu semua, ada bisikan kecil di dalam hati yang terus berkata, apakah hidup cuma ini saja? Itulah panggilan spiritual kedua, perasaan bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas, lebih dari sekadar mengejar uang, status, atau validasi. Itu bukan tanda kamu tidak bersyukur. Justru itu tanda bahwa jiwamu sedang bangkit, bahwa kamu sadar ada kedalaman yang belum kamu jelajahi. Ada makna yang lebih luas yang menunggumu. Jiwamu sedang mengingatkan bahwa kamu dilahirkan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk tumbuh, untuk menemukan, untuk melayani sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Jangan padamkan panggilan itu. Jangan biarkan rutinitas meninabobokan hasrat jiwamu, karena hanya mereka yang berani menggali makna yang akhirnya benar-benar hidup. Ketiga, kamu sering mengalami sinkronisitas yang terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Pernahkah kamu memikirkan sesuatu, lalu beberapa menit kemudian kamu melihatnya di layar ponselmu, atau kamu sedang bingung mencari arah, lalu seseorang yang kamu temui tanpa sengaja justru memberimu jawaban
yang kamu butuhkan. Itulah sinkronisitas, sinyal halus dari alam semesta yang hanya muncul saat kamu mulai selaras dengan jalan jiwamu. Sinkronisitas bukan kebetulan. Ia adalah cara semesta berbicara dalam bahasa peristiwa. Semakin kamu membuka hatimu, semakin sering tanda-tanda itu muncul di hidupmu. Ketika kamu mulai melihat pola yang aneh, angka yang berulang, pesan yang datang lewat lirik lagu, buku yang jatuh dari rak, atau orang asing yang berkata sesuatu padamu, itu adalah panggilan. Panggilan untuk lebih peka, panggilan untuk berhenti hidup dengan autopilot dan mulai hidup dengan kesadaran. Tapi banyak orang menolak ini, menganggapnya sebagai ilusi, karena lebih mudah percaya bahwa hidup ini acak daripada percaya bahwa ada kecerdasan ilahi yang sedang mengarahkanmu. Namun, jika kamu mulai mempercayainya, kamu akan tahu kamu tidak pernah sendiri. Semesta tidak diam. Dia hanya berbicara dengan cara yang halus kepada hati yang mau mendengar. Keempat, kamu sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, gelisah tanpa alasan logis, bahkan ketika hidupmu baik-baik saja dari luar. Di dalam ada perasaan resah, seperti ada yang tertinggal, seperti ada yang belum kamu lakukan, tapi kamu sendiri tak tahu apa. Inilah panggilan spiritual keempat, jiwa yang sedang berontak karena terlalu lama diam. Bukan diam fisik, tapi diam dari pertumbuhan, diam dari panggilan makna. Kamu mungkin merasa nyaman, tapi kenyamanan itu mulai terasa kosong. Itu tandanya kamu sedang dipanggil untuk naik level, dipanggil untuk keluar dari zona yang sudah tidak menumbuhkanmu. Gelisah ini bukan musuhmu. Ia adalah dorongan lembut dari jiwamu agar kamu bergerak, agar kamu bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Gelisah adalah pintu masuk menuju kesadaran. Hanya mereka yang berani menatap gelisah itu dalam-dalam yang akan menemukan jawaban yang lebih besar dari hidupnya. Kelima, kamu sering tertarik pada hal-hal spiritual, tapi takut dibilang aneh. Kamu penasaran dengan meditasi, dengan energi, jiwa, intuisi, atau dimensi tak terlihat. Tapi kamu simpan semua itu dalam diam. Karena kamu takut. Takut dibilang aneh. Takut dianggap tidak rasional. Takut dicap terlalu sensitif, terlalu dalam, atau terlalu spiritual. Padahal justru ketertarikan itu adalah panggilan jiwamu yang sudah sejak lama haus akan kebenaran. Bukan kebenaran yang diajarkan dunia, tapi kebenaran yang terasa di hati. Ini adalah panggilan spiritual kelima. Ketika kamu merasa tertarik pada dimensi batin, itu tandanya jiwamu sedang mengingat asalnya, menggeliat untuk kembali terhubung dengan sang sumber. Kamu bukan aneh. Kamu hanya lebih sadar dari kebanyakan orang. Kamu belum tentu lebih baik, tapi kamu sedang bangun, sementara banyak orang masih tertidur. Jangan matikan cahaya itu hanya karena dunia belum siap menerimanya. Karena bisa jadi kamu ditakdirkan untuk menjadi cahaya itu, agar orang lain tahu bahwa mereka juga bisa bangun. Keenam, kamu merasakan energi orang lain secara mendalam. Kamu pernah masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa tidak nyaman, padahal tak ada yang salah secara kasat mata, atau kamu pernah merasa sangat sedih, padahal bukan kamu yang sedang mengalami masalah, tapi orang di dekatmu. Ini bukan kelemahan,
Ini adalah sensitivitas energi, dan itu adalah panggilan spiritual keenam. Banyak yang menyebutnya sebagai empati ekstrasensori atau intuisi energi, tapi pada hakikatnya ini adalah tanda bahwa kamu hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan kesadaran. Jiwamu mampu membaca getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu menyerap emosi orang lain. Kamu bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak, tanpa perlu mendengar sepatah kata pun. Kadang ini melelahkan. Kamu merasa seperti spons menyerap luka, marah, dan beban dari sekitarmu. Tapi justru karena itu, kamu adalah penyembuh. Kamu adalah penjaga kepekaan yang mulai hilang dari dunia ini. Sensitivitasmu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan spiritual. Jika kamu bisa belajar membedakan mana energimu dan mana bukan, kamu akan menjadi tempat yang sangat damai bagi mereka yang sedang terluka. Dan itu mungkin memang bagian dari jalan hidupmu. Ketujuh, kamu merasa ada misi, tapi kamu belum bisa menyebutnya dengan kata-kata. Di dalam dirimu ada perasaan aneh, seperti kamu sedang menuju sesuatu, tapi kamu belum tahu apa. Seperti ada peran besar yang kamu harus jalani, tapi kamu belum tahu bentuknya. Kamu mungkin pernah bertanya, apa tujuanku di dunia ini? Tapi tak ada jawaban yang datang secara jelas. Itulah panggilan spiritual ketujuh dan mungkin yang paling kuat. Ketika jiwa mulai menyadari bahwa ia sedang dikirim untuk sebuah misi, tapi belum waktunya mengetahui seluruh rencana. Kebingungan ini bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari proses. Semesta tidak memberi peta secara utuh. Ia memberimu kompas berupa intuisi, dorongan, dan rasa tak nyaman. Kamu tidak perlu tahu segalanya hari ini. Kamu hanya perlu melangkah satu langkah dengan kesadaran. Dan ketika waktunya tiba, semua akan menjadi terang. Ingatlah ini, mereka yang dipanggil untuk sesuatu yang besar selalu melewati fase sunyi, fase hampa, fase di mana kamu merasa semua orang bergerak sementara kamu masih diam di tempat. Tapi justru di diam itulah jiwamu sedang disiapkan, sedang ditempa, sedang dibentuk agar kuat menjalani jalan yang tak biasa. Dengarkan lagi hatimu. Sekarang, setelah kamu mendengar ketujuh panggilan itu, jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa banyak yang selama ini sudah kamu rasakan, tapi kamu abaikan? Berapa banyak yang kamu diamkan karena kamu takut dibilang terlalu sensitif, terlalu aneh, terlalu spiritual? Tapi sekarang kamu tahu bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dan kamu tidak bisa terus menolaknya tanpa menanggung kegelisahan yang semakin besar. Karena panggilan spiritual bukan tentang sesuatu di luar sana, tapi tentang sesuatu di dalam dirimu yang ingin bangkit, yang ingin berjalan ke arah yang telah ditulis untukmu sebelum kamu lahir ke dunia ini. Hidup ini bukan tentang menjadi seperti orang lain, tapi tentang menemukan dirimu dan menapaki jalan yang memang diciptakan khusus untukmu. Mungkin kamu belum tahu bentuknya, tapi kamu tahu rasanya. Rasa tenang yang muncul ketika kamu mulai mengikuti hatimu. Rasa damai yang hadir saat kamu mulai hidup dengan makna. Beranilah mendengarkan. Mulai hari ini, beranilah untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Dengarkan gelisahmu. Dengarkan intuisi itu. Dengarkan keanehan yang selama ini kamu pikir harus kamu buang karena mungkin itulah pintu.
pintu menuju kehidupan yang lebih sejati. Jangan tunggu panggilan itu menjadi teriakan. Jangan tunggu jiwamu lelah karena terus kamu diamkan. Pilih untuk hidup dengan sadar. Pilih untuk melangkah walau belum tahu akan kemana. Karena satu langkah kecil sudah cukup untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Dan semesta, ia akan menyambutmu dengan cara yang tak pernah kamu duga sebelumnya.